Selain nama-nama tersebut ada beberapa nama besar juga seperti Vidic dari MU tapi gagal secara performa. Ada Philippe Coutinho juga teman-teman, ada Icardi. Dari sisi pelatih ada Mancini, Frank de Boer, Spalletti, gokil. Jadi sebetulnya menurut gua Erick Thohir udah berusaha yang terbaik di masa transisi itu demi kejayaan Inter. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau ngelanjutin pembahasan tentang sejarah Presiden Inter. Sebelumnya gua udah sampai di Massimo Moratti dan Giancarlo Facchetti. Nah, yang mau gua bahas hari ini adalah Presiden Inter yang berasal dari Indonesia, yaitu Pak Erick Thohir. Erick Thohir membeli Inter itu di tahun 2013 teman-teman. Tepatnya di hari Jumat 15 November 2013. Membeli 70% saham dari Massimo Moratti. Tapi sebetulnya Erick Thohir tidak membeli sendirian karena dia tergabung dalam sebuah konsorsium, dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari 3 pengusaha Indonesia. Selain Pak Erick Thohir ada Pak Ruslani, kemudian ada Pak Hendy Suteja. Nah, mereka ini tergabung dalam sebuah perusahaan namanya ISC, International Sport Capital. Nah, jadi kalau misalkan si Zhang punya Suning gitu ya, memiliki Suning, kemudian kalau Pak Erick Thohir dia punya ISC ini. Kalau si Massimo Moratti saat itu memiliki Inter atas nama perusahaannya yaitu Internazionale Holding SRL. Itu teman-teman. Di tahun 2013 itu Pak Erick Thohir membeli sahamnya kan tadi gue bilang 70%. Di tahun 2016 dia jual tuh 39% ke Suning. Jadi di 2013 dia beli 70% saham. Di 2016 dia jual sebagian besarnya 39% dari 70 itu dijual ke Suning, tapi dia masih menjabat sebagai Presiden Inter. Di tahun 2018 baru dia jabatan dia sebagai Presiden Inter diganti oleh Zhang. Berarti dari 2013 ke 2018 ya dia ya. Dia jadi Presiden Inter selama 5 tahun. Nah, di 2019 akhirnya 31% sahamnya itu dijual ke sebuah perusahaan asal Hong Kong namanya Lion Rock. Berarti Erick Thohir itu menjabat sebagai Presiden Inter dari 2013 ke 2018. Tetapi kepemilikannya dia masih sampai 2019 karena akhirnya baru dijual sepenuhnya itu di tahun 2019 ke Lion Rock. Dalam sebuah sesi wawancara, Erick Thohir ditanya tuh, kenapa dia melepas jabatannya di Inter, ngelepas seluruh sahamnya. Dia bilang bahwa karena pemerintah menunjuk dia sebagai sebagai Presiden Komite Olimpiade Indonesia di Brazil. Jadi dia bilang udah cukup sibuk, nggak sempat untuk ngurus Inter. Akhirnya dia diskusi sama Massimo Moratti dan lebih baik dilepas saja sepenuhnya ke Suning. Sebelum lanjut ngebahas tentang sepak terjang Inter di masa kepresidenan Erick Thohir, gue mau bacain dulu nih beberapa fakta tentang pemilik Inter lainnya selain Pak Erick Thohir, yaitu tadi Pak Perkasa Ruslani. Dia itu sekarang adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Gue juga baru tahu nih gara-gara nyari tahu untuk konten ini. Terus Pak Rusan ini dulu adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia di tahun 2015 sampai 2020, Ketua Kadin. Dia ini adalah sahabat dari Sandiaga Uno dan membuat sebuah perusahaan financial advisor bersama Sandiaga Uno. Terus bisnisnya lebih banyak ke arah perbankan, keuangan, dan pariwisata. Sementara Pak Hendy Sutejo, dia bisnisnya lebih banyak ke arah batubara, ke bidang batubara, minyak gas, real estate. Dan dia bersama Erick Thohir menjadi salah satu petinggi di Mahaka Group. Selain itu, dengan Erick Thohir sendiri, Hendy Sutejo terlibat dalam kerjasama pembelian Philadelphia dan Satria Muda. Sementara kalau dari sisi Erick Thohir sendiri, selain membeli Inter, sebelum-sebelumnya dia memang terkenal sebagai pebisnis yang menyukai dunia olahraga. Pernah membeli Philadelphia 76ers, pernah membeli DC United, pernah menjadi presiden Persib ya teman-teman ya. Kemudian menjadi presiden Satria Muda. Jadi emang kiprahnya Erick Thohir nih nggak jauh-jauh dari bidang olahraga dan media. Selain itu kita juga tahu bahwa Pak Erick Thohir ini pemilik Hanamasa, kemudian media seperti Prambors, Gen FM, Republika itu di bawahnya Mahaka Group ya teman-teman ya.
Nah, ketika mereka bertiga akhirnya menggantikan tonggak kepemimpinan Massimo Moratti, itu media-media Italia mulai heboh tuh, mulai gempar, mulai banyak yang mencari informasi tentang siapa nih pemilik baru Inter ini nih. Dan akhirnya Indonesia mulai muncul namanya di jagat olahraga, di bisnis hiburan di internasional, mulai banyak yang melirik potensi-potensinya. Tapi ada juga nih yang nyinyir nih, banyak yang ngejek. Salah satunya adalah pemilik Sampdoria namanya Massimo Ferrero. Waktu itu di sebuah acara televisi dia bilang orang Filipina itu gitu. Jadi dia agak rasis, ada pernyataan yang bernada rasis. Akhirnya dia malah kena sanksi selama 3 bulan oleh Federasi Sepak Bola Italia, bahkan dihukum juga, dapat denda juga 10.000 euro, dan Sampdoria sendiri dikenakan denda sebanyak 35.000 euro. Semasa kepemimpinan Erick Thohir, gue akui sebetulnya dari sisi prestasi Inter tidak begitu bagus. Peringkat paling bagus aja cuma di peringkat 4 tahun 2015, 2016, dan 2017, 2018. Tapi sebetulnya masih agak bisa gue maklumi karena Inter saat itu lagi masa transisi. Itu aja Moratti ngejual kan karena Inter lagi krisis banget. Banyak utang, finansial yang gak bagus. Terus Italia saat itu lagi resesi ekonomi. Jadi Erick Thohir ketika diwawancara pun bilang bahwa tujuan dia untuk membeli Inter ini untuk membantu gitu ya, dalam tanda kutip untuk menyelamatkan Inter masa transisi. Tetapi walaupun lagi krisis, pembeliannya pun nggak main-main sebetulnya. Ini ada 5, menurut catatan gue ada 5 pemain yang paling mahal. 5 pemain mahal yang dibeli oleh di zamannya Erick Thohir tuh ada João Mario dari Sporting Lisbon, 40 juta euro, mahal banget di masa itu. Kemudian ada Raja Nainggolan dari Roma, 38 juta euro. Ada Kondogbia yang nyetak gol bunuh diri luar biasa ke gawang Chelsea, dibeli dari Monaco, 36 juta. Wah, mahal banget sumpah. Harga sekarang Sensi aja nggak seberapa coba. Milan Skriniar dari Sampdoria itu 34 juta euro, ternyata dibelinya di zaman Erick Thohir dan dia menjadi salah satu punggawa Scudetto kita. Termasuk Alessandro Bastoni waktu itu dibeli tapi langsung dipinjemin lagi, dibeli seharga 31 juta euro, mahal banget. Kayaknya ada 3 pemain zamannya Erick Thohir yang menjadi punggawa kita meraih Scudetto. Selain Milan Skriniar dan Bastoni, ada juga Danilo D'Ambrosio yang menjadi pemain pertama yang dibeli oleh Erick Thohir. Selain nama-nama tersebut, ada beberapa nama besar juga seperti Vidic dari MU tapi gagal secara performa. Ada Philippe Coutinho juga teman-teman, ada Icardi. Dari sisi pelatih ada Mancini, Frank de Boer, Spalletti, gokil. Jadi sebetulnya menurut gua Erick Thohir udah berusaha yang terbaik di masa transisi itu demi kejayaan Inter. Oke deh teman-teman, itu tadi sekilas tentang masa kepemimpinan Erick Thohir menjadi presiden Inter Milan. Teman-teman di sini punya fakta menarik apa tentang Erick Thohir sewaktu menjadi presiden Inter? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.